Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SDN Makmur Kulon 2 yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru semua beserta seluruh tamu undangan pada acara pagi hari ini, yaitu acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tuban. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi limpahan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya besok yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada pagi hari ini kami di sini akan melaksanakan kegiatan diseminasi atau pembiasan dari modul 1.4 pada guru penggerak dengan tema yaitu budaya positif. Tugas ini adalah sebuah tugas wajib dalam memenuhi aksi nyata dalam modul 1.4 ini. Sambil berdiri ya Ibu, jadi begini Bapak Ibu, dalam sedikit kami jelaskan latar belakang kegiatan pada pagi hari ini. Jadi dalam guru penggerak itu ada 3 modul, modul 1, modul 2, dan modul 3. Dari masing-masing modul nanti ada sub-subnya. Modul 1.1, 1.2, sampai 1.4, 4 modul. Kemudian modul 2 juga sama, nanti 2.1, 2.2, 2.3. Kemudian modul 3 juga sama, 3.1, 3.2, 3.3. Jadi nantinya ada 10 modul yang harus diselesaikan dalam program guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini jadi program dari Mas Menteri Nadiem Makarim di sini mengharapkan untuk guru-guru sekarang, khususnya guru-guru yang muda ini, untuk mengikuti guru penggerak. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu guru itu diharapkan bisa menjadi motor untuk menggerakkan pada komunitas-komunitas panjenengan. Jadi bisa membawa aura yang positif pada lingkungan sekitarnya. Jadi motor dari penggeraknya. Langsung saja Bapak Ibu, di sini kami menyampaikan nanti waktu akan kita batasi sampai pukul 10 pagi, jadi kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Nanti akan kita sudahi. Yang akan kami sampaikan adalah pada pagi hari ini adalah tentang diseminasi positif modul 1.2. Pakai manual ternyata. Seperti tadi yang kami sampaikan, di sini untuk modul yang sudah dipelajari oleh kami selama beberapa bulan terakhir ini, sudah 4 modul yang kami pelajari. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki-Hajar Dewantara. Jadi dalam modul 1.1 ini kita mempelajari tentang apa saja filosofi atau pemikiran dari Ki-Hajar Dewantara. Monggo silakan. Monggo pados tempat pinarak.
Untuk selanjutnya yang sudah kita pelajari yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini moto atau figur yang menjadi motor utama dari guru penggerak ini. Kira-kira siapa ini? Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu nama aslinya siapa ini? Siapa Bunita? Suwardi Suryani. Ya, itulah Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan kita. Kurikulum yang kita laksanakan pada tahun ini adalah kurikulum merdeka. Itu bermula dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang coba direfleksikan oleh Mas Menteri kita, Nadiem Makarim. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah anak, ya, dalam belajar itu harus merdeka. Dia tidak usah ditekan, tidak boleh dituntut. Tapi kita itu hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai tukang ngomong kalau bahasa Jawanya. Kita cukup mengontrol, memfasilitasi sesuai dengan apa bakat mereka. Seperti itu. Itu yang diharapkan dari inti merdeka belajar. Sama berarti kita kalau kita merdeka mengajar, sama kita dalam mengajar itu cukup nuntun saja. Kita itu cukup menuntun, tidak boleh menuntut. Nah, seperti itu bahasanya. Kita lanjutkan saja. Nah, dulu pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara ini membuat sekolah, namanya adalah Taman Siswa. Di sekolah Taman Siswa itulah pertama kali dimunculkan tentang merdeka belajar dengan berbasis pada student centered learning. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa atau pada murid. Mestinya ini yang harus kita adopsi pada kurikulum merdeka kita ini. Kita tidak boleh, biasanya kan kita beri tugas terus, kita yang nyetir, itu tidak boleh. Yang diharapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah kita cukup ngomong. Nah, anak apa yang dia bakati, apa yang potensi apa yang mereka miliki, kita cukup ngomong saja, cukup mengarahkan. Itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sudah terkenal konsep atau trilogi dari pendidikan versinya Ki Hajar Dewantara. Satu yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan terakhir tuturi handaya. Yang di depan harus menjadi teladan, yang di tengah harus menjadi penyemangat atau motivator, nyurung yang ada di depannya, dan yang terakhir di situ adalah tuturi handaya, yang di belakang itu nyurung seluruh. Jadi nisbatnya anak-anak kelas 4 dan kelas 5 dan 6 kelas tinggi itu harus memberikan contoh pada adik-adiknya. Kelas 3 dan 4 kita setting harus bisa memotivasi. 1, 2 tinggal ketut, tinggal nurut dari kakak-kakaknya. Nanti insya Allah akan menjadi pendidikan yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu masih membahas sedikit, di sini sedikit belum masuk pada materi inti tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pendidikan dan ada pengajaran. Ada tadris sama tarbiyah. Sama di sini, jadi versinya wong Arab sama versinya kita itu sama aslinya. Apa pendidikan, apa pengajaran? Yang jelas beda. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu, atau bahasa ringkasnya kita transferkan ilmu kita ke anak. Kita transferkan itu namanya adalah pengajaran. Yang mana tujuannya adalah agar anak tersebut mempunyai kecakapan. Dia mempunyai skill, mempunyai kecakapan untuk masa depan mereka. Itu inti dari pengajaran. Kalau pendidikan ini lebih luas lagi.
Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Kita tuntun. Kalau di pesantren itu adanya pendidikan. Seorang kiai nuntun dari santri bangun tidur sampai tidur lagi, pagi sampai malam sampai pagi lagi, dituntun terus. Akhirnya terbentuklah sebuah karakter. Itu inti dari pendidikan, menuntun bukan menuntut. Selanjutnya Bapak Ibu, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, dalam kita mendidik anak, kita itu harus berpegang pada dua hal, yaitu ada yang namanya kodrat alam dan ada yang namanya adalah kodrat zaman. Jadi begini Bapak Ibu, anak yang hidup di geografis seperti di desa Wakulon ini, semisal di dataran rendah, tentulah beda dengan pendidikan yang akan kita berikan dengan anak-anak yang hidupnya di pesisir atau mungkin di pegunungan, pasti beda. Kenapa? Kembali lagi kepada pendidikan, kita itu menuntun ke pengajaran, kita nanti ingin membuat atau membentuk kecakapan anak. Tentu kecakapan yang dimiliki harus berbeda gitu. Kalau kita di dataran rendah nanti kira-kira kan jadi apa? Petani, nah, itu petani atau yang lainnya. Tentu skill yang kita berikan akan beda dengan yang hidup di pesisir. Pesisir nanti kira-kira jadi beda. Yang di pegunungan jadi pekebun semisal, tentu akan beda. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Jadi beda alamnya, tentulah beda metode yang kita berikan. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Zaman, ya, zaman sekarang abad 21 dan zaman yang sebelumnya tentu beda. Anak zaman sekarang sama anak zaman dulu juga beda. Ketika kita masih SD dulu mungkin, dengan metode yang diberikan dengan sekarang pasti beda. Sekarang basisnya IT atau teknologi, tentu anak kita ajari yang berbasis IT. Dulu hafalan, kalau salah disuruh berdiri di depan, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang bisa apa nggak kira-kira diterapkan? Jelas nggak bisa, karena zamannya berbeda. Itu yang dimaksud dengan kodrat zaman. Jadi didiklah anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya, seperti itu. Ini katanya anak-anak ini. Dalam pembelajaran, ya, anak-anak itu butuhnya satu, mengerti apa yang kami butuhkan. Ini filosofinya dari mana? Anak itu kepengennya itu guru mau memahami mereka. Jadi kita rubah mindset kita rubah pemikiran kita. Bukan anak yang kita setir, kita tuntut untuk jadi begini-begini, bukan. Namun kita yang harus memahami anak. Apa yang anak-anak butuhkan itu yang kita penuhi. Aku pengen ini Pak, aku bakal gambar Pak, kita tuntut. Aku senang main game Pak, kita tuntun, jangan kita tuntut, kita tuntun ke arah yang positif. Yang kedua adalah membuat pelajaran yang menyenangkan. Jelas, karena pembelajaran study center tadi, pembelajaran yang berpihak pada anak, berpusat pada anak, tentulah membutuhkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kita menyeting kelas kita? Kira-kira anak itu bisa kerasan, bisa tamat, itu bagaimana? Kira-kira anak libur sekolah sama masuk sekolah itu lebih senang masuk, itu bagaimana caranya? Pasti ngeluh. Saya sendiri juga ngeluh itu. Kalau zaman dulu saya tuh senang masuk sekolah karena dapat uang saku. Kalau di rumah nggak dapat uang saku, senang. Tapi bukan begitu yang dimaksudnya. Yang dimaksudnya bukan begitu. Anak-anak bagaimana kiranya itu di kelas dia tamat, dia senang. Tentu ketika anak itu merasa senang di kelas terhadap materi apa yang disampaikan oleh gurunya, pastilah akan lebih mudah menyerap. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dibutuhkan anak adalah berikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi potensi mereka. Kita beri kesempatan, bocah pengen opo,
kita tuntun saja. Itu konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang direfleksikan dengan kurikulum Merdeka. Itu intinya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pada sedikit tentang materi guru penggerak pada modul 1.2, yaitu nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Kita singkat saja, nilai-nilai guru penggerak. Seorang guru bisa dikatakan guru penggerak itu harus memenuhi 5 kriteria ini. 1, pendidikannya itu harus berpihak pada murid. Jadi metode yang kita laksanakan ketika pembelajaran di kelas itu harus berpihak pada murid. Muridnya yang aktif, bukan gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mandiri. Orang jaga koncone, bisa jalan sendiri, itu mandiri. Yang ketiga, kita kolaboratif, baik pada anak. Kolaboratif maksudnya adalah kerjasama. Kita harus bisa bekerja sama baik dengan anak maupun dengan guru-guru yang lain, karena tidak mungkin ketika kita melaksanakan sebuah program kita selesaikan sendiri, nggak mungkin. Pasti kita itu butuh yang namanya kerjasama dan bantuan orang lain. Makanya di sini harus bisa kolaboratif. Yang ketiga, hendaknya adalah reflektif. Reflektif artinya apa? Artinya kita bisa berkaca, bisa mengevaluasi tindakan apa yang telah kita laksanakan. Semisal saya membuat sebuah metode pengajaran, semisal saya mengajar PAI, saya pakai metode sebuah game, semisal mencari pasangan. Saya buat kartu, saya bagikan satu-satu. Kelompok A, semisal lafaz secara Arab, Qul a'udzu birabbil falaq. Kelompok B, terjemahnya, kartu yang berisi terjemah, semisal katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kami ajak, sudah. Ketika game kami mulai, yang kemarin dipraktekkan, akhirnya anak mencari pasangannya. Cari pasangannya, ini artinya apa? Saya dapat Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Kancaku saya oleh terjemahan seperti itu siapa? Oh dia. Akhirnya dia mencari pasangan. Anak aktif di sini. Setelah pembelajaran selesai, saya refleksikan. Saya evaluasi kira-kira efektif apa enggak. Kalau efektif kita lanjutkan, kalau tidak efektif perlu kita. Nah, itu contoh kecil saja dari sikap reflektif. Saya membuat program semisal ngaji jam 0 karena anak-anak belum bisa ngaji. Setelah kegiatan berlangsung, saya evaluasi kegiatan ini efektif apa enggak, bisa apa enggak meningkatkan kemampuan anak dalam mengaji suci. Kegiatan pramuka sama, pakai saya mengajarkan metode materi tali temali semisal. Setelah kegiatan kita refleksikan masuk apa enggak. Itu fungsi dari reflektif. Dan yang kelima adalah inovatif atau inovasi. Kita sebagai guru harus punya inovasi. Mungkin ini yang berat, membuat sebuah inovasi itu berat. Untuk peran guru penggerak, satu, menjadi pemimpin dalam pelajaran, karena temanya adalah penggerak, yang jelas deret, menggerakkan itu jelas menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, nanti berperan sebagai menggerakkan komunitas praktisi. Dia harus menjadi nyawa atau ujung tombak dari sebuah komunitasnya. Komunitas itu bisa di sekolah, bisa di KKG, bisa di yang lain-lainnya. Banyak sekali komunitas. Yang ketiga, harus bisa menjadi coach bagi guru lain atau menjadi pelatih atau motor atau bisa membimbing pada guru yang lain. Berarti tuntutannya dia itu harus punya skill yang lebih sebagai seorang pelatih. Yaitu tuntutannya apa? Berarti setiap hari kompetensi diri harus ditingkatkan. Yang keempat, harus bisa mendorong kolaborasi antar guru. Piye caranya guru-guru ini bisa bekerja sama. Jangan sampai terjadi senengan nang kono, senengan nang kono. Gak mau kumpul ya, kita kumpulkan. Kita kolaborasikan bagaimana caranya hal itu bisa terjadi. Jadi butuh kemampuan speaking yang bagus, butuh pendekatan yang bagus agar bisa menjadi pendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid kita latih
agar bisa mempunyai jiwa pemimpin. Sedikit saja ya kita sampaikan. Kita lanjutkan. Breaking dulu kita fokus kita atur lagi. Coba peribahasa. Apa artinya kira-kira ini? Peribahasa apakah yang cocok dengan gambar di samping ini? Siapa yang bisa jawab? Bagaikan telur di ujung tanduk, survei membuktikan. Betul, Bu. Apa artinya kira-kira apa artinya ini? Suasana yang sangat genting, keadaan yang membayangkan atau genting, betul sekali. Terus konsentrasi berarti. Kita lanjutkan. Apa ini? Udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Survei membuktikan. Betul. Apa artinya? Ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu atau tersembunyi. Kita lanjutkan, masih ada lagi apa enggak? Apa kira-kira? Ada gula, ada semut. Apa artinya? Ada saya, ada kamu. Di mana ada? Di mana ada kamu, di situ ada saya. Bukan seperti itu. Kira-kira apa artinya? Di mana ada? Di mana ada pekerjaan, pasti ada orang yang mendatangi. Di mana ada kesenangan, di situ banyak orang yang datang. Betul semuanya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Lagi, nanti nggak selesai materi. Kita lanjutkan materi utama pada pagi hari ini, yaitu sesuai dengan tema judul, yaitu budaya positif. Dalam modul 1.4 budaya positif, di sini kita ada 6 pembahasan. Jadi kalau kita akan materinya banyak sekali. Sudah tadi modulnya 4 dibagi dari 10 ya. Setiap satu poin, satu sub itu rata-rata ada seperti ini. Kalau yang 4 ini ada 6 materi. Materi pertama tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Jadi begini Bapak Ibu, dalam guru penggerak setiap modul itu kita ada 7 kegiatan yang kita ringkas dalam kata-kata merdeka. Yang pertama adalah M, mulai dari diri. Jadi setiap modul dibuka kita pengenalan diri kita hubungkan dengan materi yang akan kita laksanakan. Yang kedua, eksplorasi diri. Kita diberikan materi untuk belajar secara mandiri. Kalau kita angan-angan, ya kita dimarahi, tinggal disuruh belajar sendiri. Disediakan materi buahnya, kita disuruh mempelajari. Nah, dalam materi yang eksplorasi diri ini ada 6 materi yang kita bahas dalam modul ini. Kemudian ruang kolaborasi dalam kegiatan guru penggerak itu dalam setiap modul, dalam setiap sub modul itu ada ruang kolaborasi. Kita Google Meet biasanya 2 kali pertemuan selama 2 kali 2,5 jam biasanya. Begitu Pak Mujib besok harus ikut kegiatannya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kena Google Meet menonton seperti LPDB. Kalau LPDB kita nyimak di YouTube, kalau ini kita Zoom, jadi harus aktif. Kemudian ada demonstrasi kontekstual, jadi setiap kegiatan, setiap modul itu kita harus mendemonstrasikan. Seperti kemarin modul budaya positif kami demonstrasikan kasus di kelas 6, mungkin sudah melihat kemarin Livi sebagai pemeran anak yang mencontek kemarin kita selesaikan masalahnya. Faisal sebagai anak yang nggak mau mengerjakan PR itu termasuk demonstrasi kontekstual. Kemudian ada elaborasi, nanti ada pelatih yang menjelaskan pada kita rangkuman materi dari modul yang kita pelajari. Kemudian ada koneksi antar materi, kita mengkoneksikan, menghubungkan setiap materi yang kita pelajari. Contoh 1.4 nanti kita harus bisa menghubungkan dengan materi 1.1, 1.2, 1.3 seperti itu. Yang terakhir aksi nyata. Ada aksi nyata seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini tuntutan menyelesaikan tugas aksi nyata. Kembali pada topik hari ini tentang modul 1.4 budaya positif dan kebajikan universal. Untuk materi kedua adalah
motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Jadi nanti akan kita bahas secara rinci, boleh apa enggak menghukum anak, baik apa enggak menghukum anak. Ya, anak kita beri penghargaan itu baik apa enggak? Seperti itu. Kalau saya di kelas biasa dulu yang dapat nilai tak kasih buku, misalnya tak kasih permen, baik apa enggak seperti itu. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemarin sudah dibahas sedikit di ruang kodik bersama dengan guru-guru penggerak angkatan 5. Kemarin mungkin dari SD sebenarnya itu betul ya gitu. Betul itu boleh nggak? Yang sama Bumaudia kemarin. Oke. Nah itu juga membahas keyakinan kelas. Jadi nanti tidak perlu tak panjang lebarkan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar maksudnya adalah kita, khususnya anak ya, anak dalam setiap tindakan atau setiap masalah yang terjadi itu pasti ada motif dari kebutuhan dasar. Ono anak, kenapa setiap di kelas dia tidak mau mengerjakan PR misal, atau di kelas dia usir senangannya bedani koncone, itu pasti ada motifnya. Lah motifnya nanti ada dalam kebutuhan dasar manusia. Budaya ingin diperhatikan, entah dia acak wataknya wis usil mursal dan lain-lain, pasti nanti ada motifnya. Selanjutnya yang kelima yang kita bahas adalah 5 posisi kontrol. Jadi setiap guru dalam menyelesaikan sebuah masalah nanti harus punya kontrol. Kontrol maksudnya memposisikan dirinya sebagai apa. Nanti kita bahas secara mendetail. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita lanjutkan saja. Disiplin positif dan kebajikan universal. Nah, pertanyaan pematik. Kalau sekarang itu usulnya pertanyaan pematik. Apa yang Bapak Ibu pahami dari kata-kata pematik? Pak Mujib mesti korek. Pematik korek mesti. Pematik memancing untuk timbulnya api korek. Pertanyaan yang bisa memancing kita. Setuju apa tidak? Coba pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Anak mau akal hukum baik. Baik kan hukum lapangan. Setuju apa tidak? Itu bisa mendisiplinkan. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Bu Yosi dia pasti setuju. Senangannya hukum. Pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif. Seperti contoh membaca, membersihkan halaman. Kalau di PAI menggapalkan surat pendek 30 juz, 30 juz 30. Baik apa tidak itu? Pemberian hukuman dengan hal positif, contoh disuruh membaca, disuruh menghafalkan perkalian, disuruh membersihkan halaman, itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Atau diberikan hadiah mungkin bisa mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju juga. Iya Pak, kok gak setuju terus? Yang ketiga, pemberian penghargaan. Tak kayak buku, tak kayak permen. Bahkan ada yang ngajak ke Banyurin beli sate. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo, ngomong gak setuju nah. Kalau ini setuju apa tidak? Kalau ini setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Pak Uci setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Ya. Kenapa Bu enggak setuju? Karena akan membuat anak itu hanya menginginkan penghargaannya. Alasan saya tidak setujuannya karena anak kalau pakai motivasi yang berupa penghargaan nanti nyagerne pada hadiah tersebut. Ketika tidak ada hadiah, anaknya lempo akhirnya. Itu alasannya. Pak Mujib kenapa setuju Pak? Pasti suka memberi ini. Saya setuju ya. Ketika melihat seorang anak itu diberi sesuatu oleh gurunya, itu kadang-kadang anak tersebut akan merasa seolah-olah diperhatikan, sehingga dari perhatian itu akan membuat dia termotivasi. Bahkan dengan kita hanya memberikan ayo belajar nak,
dalam hatinya dia pasti ingin belajar. ingin belajar. Iya. Kalau Pak Mujib setuju dengan guru memberikan penghargaan pada anak, anak itu akan termotivasi, hatinya tersentuh pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Baru diaweting atau baru Pak Mujib turun dari sepeda, anak-anak ngajak belajar, motivasinya tinggi. Itu pengalaman dari Pak Mujib. Ya, karena penghargaan itu bukan hanya memberikan sesuatu, kan penghargaan itu bisa dengan ucapan. Penghargaan tidak harus berupa barang atau materi. Penghargaan bisa hanya dengan ucapan atau senyumannya Pak Mujib yang manis. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Belum tak jawab dulu. Kita lanjutkan perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Misal A dan B. A saya, B biosi semisal. Sobela kertas kecil dan tuliskan nama suatu benda yang sangat berharga bagi Anda. Rahasiakan dan kemudian letakkan pada Anda. Kita nulis sebuah kertas, misal di kertas tak tulis, barang apa tak beli. Saya sembunyikan di kepala tangan seperti ini. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga. Dengan berbagai cara dia meminta agar Anda memberitahu apa yang tertulis dalam kepala tangan ini. Bisa dengan membujuk, menggardik, diweden-wedeni, diintimidasi, dimarahi, digoda, diitik-itik atau yang lainnya. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak membuka kepala tangan ini? Kira-kira Bisa. Bisa apa enggak? Kenceng. Kok buka? Bisa apa enggak? Bisa. Jadi ini bisa apa enggak kira-kira? Kira-kira tidak bisa. Bisa pun akan sangat sulit. Kenapa kok seperti itu? Nah, inilah yang kita gali dalam motivasi ini, dalam kegiatan motivasi hukuman penghargaan ini yang kita bahas sebenarnya tentang paradigma perubahan. Jadi di sini sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Ini murid, orang yang menggenggam ini ibarat muridnya. Tadi ibarat gurunya. Agar si A atau murid ini bisa membuka tangannya, kira-kira itu yang punya kontrol itu si murid sendiri apa gurunya kira-kira? Murid. Ayo, murid itu apa gurunya yang bisa kontrol awake sebenarnya? Muridnya. Nah, ini yang kita bahas, ini yang kita dalami, yang perlu kita sadari dan kita ketahui bahwasanya dalam sebuah perubahan menuju yang positif, menuju ke budaya positif itu kontrol sebenarnya terletak pada murid bukan guru. Muridnya sebenarnya. Bagaimana kita bisa menggali murid ini bisa membuka tangan tadi, bisa membuka hatinya. Itu PR kita, PR-nya konco-konco guru. Jadi di sini ada guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi. Guru mengontrol murid tak suruh A, tak suruh B, tak suruh C. Memang benar seketika itu si murid melaksanakan. Tapi ketika tidak saya perintah, apakah masih mau melaksanakan? Kan berarti salah ini teorinya guru mengontrol murid. Karena kontrol itu letaknya pada muridnya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti tadi, seperti diberi penghargaan dan macam-macam. Itu sebenarnya itu efektif apa enggak? Sebenarnya enggak efektif menurut teori ini. Karena apa ya? Seperti yang disampaikan tadi oleh Bung, bahwasanya setiap penghargaan kita beri penghargaan, motivasi meningkat. Misal guru TK atau guru kelas 1, setiap dapat nilai bagus dia dapat bintang, diberi bintang mungkin lah, atau diberi sesuatu. Itu yang aja ketika Butias di kelas. Ketika Butias tidak masuk
saya tidak tahu teorinya bagaimana tentang motivasi. Kira-kira saya isi. Terus gak pakai bintang. Kira-kira anak-anak protes apa enggak? Protes, nangis, protes macam-macam. Motivasinya habis akhirnya. Ya, itu. Jadi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga termasuk ilusi. Itu enggak terjadi. Lama terjadi ya tidak lama. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang ketika anak membuat kesalahan, ya, cara kita menyelesaikan adalah lewat kata-kata atau lewat sugesti. Sekira anak itu merasa dirinya bersalah, kenapa nggak melakukan seperti itu? Insya Allah benar. Akhirnya anak malah lepok, merasa bersalah. Setelah merasa bersalah, dia mencoba memperbaiki. Itu juga hanya ilusi, sifatnya tidak lama. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini jelas tidak bisa ini. Gak oleh maksa itu sudah tidak boleh, tidak perlu kami jelaskan. Selanjutnya, langsung pada teori kedisiplinan kita bahas secara singkat saja. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ini yang jelas bukan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Latin disiplina. Disiplin diri ini pemahaman yang harus kita luruskan, ya. Mafahim dan sifat ansokah di sini harus kita luruskan dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Coba kita pahami. Ketika kita disiplin, ketika anak disiplin, dia itu akan secara pribadi, secara internal akan menuju apa yang ia inginkan, apa yang ia dari. Apa pengen jadi opo? Kalau dia disiplin pasti nanti arahnya ke situ. Namun dalam budaya kita, ini kesalahan kita. Makna disiplin ini telah berubah, telah berbelok maknanya. Disiplin itu sering diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau salah? Pasti benar. Ya, kita mendisiplinkan anak. Kita kepengen apa? Pengen anak mau tawa diri. Bukan anak melakoni sesuai dengan karepnya, sesuai dengan kehendak mereka. Bukan kan? Jadi ada arah, ada indikasi kita yang memaksa agar disiplin. Nah, disiplin yang diinginkan di sini adalah disiplin yang sumbernya itu dari internal, dari diri anak sendiri. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti ya, disiplin itu tidak nyaman. Contoh, disiplin kerja masuk jam itu nyaman apa enggak Bapak Ibu? Gak nyaman, pasti gak nyaman. Enak setengah walu. Disiplin itu hubungannya sama ketidaknyamanan. Itu versi kita. Nah itu yang perlu kita benahi. Disiplin kerja pulang jam 2 nyaman apa tidak? Jelas tidak nyaman itu. Nah itu yang perlu kita benahi. Jadi nanti kalau kedisiplinan itu sumbernya dari diri sendiri, nanti ngelakoni apa-apa itu enak. Terus pokoknya enak terus lah. Itu yang harus kita ketahui. Selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan universal. Ini tidak usah kita bahas lama-lama. Intinya kebajikan itu apik, bagus, baik, solid. Itu universal, itu umum. Umum yang bisa masuk dalam setiap elemen, setiap agama. Namanya kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nanti bisa lintas agama, lintas bahasa, suku dan lain-lain. Itu yang harus kita raih. Jadi disiplin tadi, disiplin dari diri itu diharapkan bisa memunculkan sebuah kebajikan yang sifatnya universal. Itu kaitan dari materi ini. Nah, ini profil pelajar Pancasila, insya Allah Bapak semua apa belum ya? Insya Allah sudah hafal. Tapi dulu belum hafal, sekarang lupa. Profil pelajar Pancasila atau P3 yang pertama adalah beriman pertama kepada Tuhan. Kalau ini kalau di DPI disuruh hafalkan, Pak Mujib mungkin masih hafal Pak Mujib ya? Hampir tanganin ini, berarti artinya harus beriman.
bertakwa. Agar ini berarti mandiri. Agar ini bernalar kritis. Agar seperti ini berkebinekaan global. Gotong royong nanti. Ada yang kreatif berarti begini ini bagaimana. Kalau begini berarti beriman. Berkebinekaan global seperti ini, mandiri seperti ini, nalar kritis, kreatif. Itu nilai positif atau kebajikan universal yang ingin diterapkan oleh menteri kita, oleh Mas Nadiem Makarim untuk Indonesia itu adalah pelajar profil Pancasila. Kebajikan universal ini yang diharapkan. Jadi semua warga negara itu bisa beriman, bisa nalarnya kritis, bisa kreatif, bisa gotong royong, bisa mandiri. Itu yang diharapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan tentang materi yang kedua, tentang motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Teori motivasi. Motivasi itu pada dasarnya ada 3 macam ini. Dalam melakukan sesuatu, anak itu punya motivasi ini. 1, menghindari hukuman. Saya sergap itu niatnya itu biar tidak dapat hukuman. Itu ada anak yang seperti itu, model seperti itu. Yang kedua, udah wisuk sudah bogem, rawapi, juara PR terus ngeperkerbaik konsoli. Pakai teori yang kedua ini, dia itu niatnya adalah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Aku ganti koncoku. Ada yang seperti itu juga. Ada yang nomor 3. Mereka itu ingin menjadi apa yang mereka inginkan. Aku pengen ini, mulanya aku butuh ini. Aku budal isuk dan terbiasa, dan disiplin. Itu ada anak yang seperti ini. Kira-kira dari 3 ini yang setuju yang mana? Yang ketiga. Tapi yang dipraktekkan yang mana Bapak Ibu? Yang 1. Ben gak kenal hukuman disiplin. Yang 1 biar tidak dapat hukuman, yang kedua biar dilem konsone, biar dapat penghargaan, yang ketiga adalah agar bisa menjadi apa yang diinginkan. Nah, dari ketiga tadi, motivasi itu hendaknya berasal dari diri sendiri, tidak dari hukuman, tidak dari penghargaan, tidak dari paksaan dari orang lain. Jadi motivasi dalam melakukan sesuatu hendaknya berasal atau bersumber dari diri kita sendiri. Jika motivasi anak masih eksternal, berarti dari orang lain, maka guru bertugas memunculkan motivasi internal. Mungkin ini yang sulit, memunculkan ini sulit. Itu seperti genggaman tangan mau. Bagaimana pendekatan kita ben anak itu sadar. Kalau PAI didungaknya terus belum mati juga. Atau dengan metode yang lain, itu tugasnya memunculkan motivasi internal. Hendaknya guru menghindari hukuman dan motivasi secara berlebihan. Jangan sering dihukum, ya nggak boleh menghukum, berarti jangan terlalu sering memberikan motivasi yang sifatnya eksternal. Ya, juga boleh sering-sering. Kalau nggak apa-apa, nggak boleh sering-sering. Berarti Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi, untuk yang pertama menghindari hukuman itu kira-kira motivasinya eksternal apa internal? Eksternal dari orang lain, tidak dihukum dulu. Yang kedua, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah misal, internal apa eksternal? Eksternal. Yang ketiga, aku berdiri pintar, aku berpintar, aku dewi. Internal apa eksternal? Internal. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah tipe-tipe yang ketiga ini. Dia bisa termotivasi secara internal. Cerita romantis. Cerita sekarang. Ada permasalahan seperti ini Bapak Ibu. IFA kurang menguasai pelajaran matematika. Alhamdulillah murid saya nggak ada yang namanya IFA. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ini IFA bukan IFA. Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran.
Pada saat guru matematikanya yang namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup karena dia kan memang nggak suka matematika. Dia memang senangnya coret-coret di buku tulisnya. Ketika ditanya gurunya gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi kedadapan. Akhirnya tasnya jatuh. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Ditanya gurunya 5 kali 5. Seperti itu dia gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Maju, dipermalukan karena nggak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan romantiknya begini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Jawab enggak? Tidak, jelas tidak. Ini mengapa? Menjatuhkan mental anak. Yang kedua, apalagi ada yang berpendapat tentang teori hukuman atau motivasi tadi? Satu, menjatuhkan mental anak, karena di sini Pak Seno memberikan apa ini namanya? Hukuman. Jadi otomatis dari cerita ini kita bisa memahami bahwa sebuah hukuman itu minimal itu bisa menjatuhkan mental anak. Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi ini? Hukuman. Ini adalah sebuah hukuman. Jadi nanti kita harus memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Berarti seperti itu. Tiga ini nanti kita bahas. Kita lanjutkan saja. Nah, hukuman, tetapi karena semua hukuman itu biasanya sifatnya tidak terencana, spontanitas. Bocah keri langsung saya panggil keliling lapangan hukuman. Hukuman sifatnya satu arah, dari guru saja atau dari yang lebih tua, dari yang lebih senior menghukum, yang lebih tinggi pangkatnya. Sifatnya satu arah. Yang ketiga, hukuman itu bisa diberikan secara fisik, bisa, atau bisa secara psikis. Seperti tadi kasusnya Iva tadi, secara psikis. Murid akan merasa disakiti. Dia merasa disakiti, entah sakit hati entah tidak ya, tapi dia tersakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata dari si penghukum. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, dalam artian sudah disepakati, itu konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat dua arah. Dua arah maksudnya bagaimana? Maksudnya ya dari guru ya dari murid. Terus pada konsekuensi itu murid tidak sampai tersakiti, tapi dia ada dalam tahapan dibuat tidak nyaman. Dia nggak nyaman. Itu konsekuensi. Kira-kira kita buat saja contoh di kelas. Kira-kira anak, semisal anak nggak mengerjakan PR, saya suruh maju ke depan. Hukuman apa konsekuensi? Kesepakatannya dulu. Kasusnya hanya sampai situ ceritanya. Hukuman. Betul. Kalau ada di kelas misal ada aturan atau ada kesepakatan yang tidak mengerjakan PR tidak istirahat, nah semisal seperti itu, kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi bisa membedakan. Ya. Kita cek dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Anak terlambat sekolah, cung ke keri, Rene. Tulis saya tidak terlambat sekolah, ping 100 kali. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Kamu terlambat, hukuman. Bagus. Itu semua.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada anak senang orang-orang kertasnya koncone atau bukunya temannya. Jadi konsekuensi. Dia berbuat kesalahan, dia harus bertanggung jawab, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang atau tertinggal pelajaran. Kamu terlambat 10 menit, nanti istirahatmu potong 10 menit. Konsekuensi. Itu semua sudah Pak. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lah sudah jawab nomor 6, jadi ditanyakan itu. Murid diminta bertelanjang kaki, yes, karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensinya nggak pakai sepatu ya dilemak berarti. Yang ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ada teman nyenggol gelasnya atau nyenggol aquanya temannya. Konsekuensi. Kira-kira hukuman dan konsekuensi ini sama baiknya atau sama tidak baiknya? Atau satunya baik, satunya enggak? Ada baiknya. Hukuman itu baik apa enggak? Tidak baik. Tidak baik. Kalau konsekuensi baik. Namun ada yang lebih baik, yaitu yang ketiga adalah restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu ada 3 komponen di sini, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman nanti akan menimbulkan identitas gagal pada anak. Di sini ketika mengadakan sebuah hukuman nanti efeknya adalah negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau hukuman, kalau kita pakai konsekuensi, apa-apa kita undang-undangkan kalau Coronegoro itu. Setiap kesalahan ada konsekuensinya. Nanti hasil akhirnya kira-kira netral. Jadi ketika tidak ada sebuah aturan, nanti tidak terjadi pembenaran atau pengelurusan dari setiap kesalahannya. Kalau restitusi itu intinya apa? Intinya itu kita dari hati ke hati. Anak bagaimana caranya biar sadar ketika dia melaksanakan sebuah kesalahan dan nanti dia tidak mau mengulangi lagi, tapi itu sumbernya dari dirinya sendiri. Itu namanya restitusi. Nanti kalau kita bisa menerapkan restitusi, nanti hasilnya pastilah yang positif. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita dekati pelan-pelan, kita kondisikan dulu, kita stabilkan dulu secara mentalnya, kemudian kita validasi dulu kesalahannya, yang melakukan pola jong atau bagaimana kita validasi, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang dia yakini, apa itu orang, apa itu boten pak, boten penaik kita arahkan, nanti bisanya bagaimana motivasi itu bisa muncul dari dirinya sendiri. Itu secara singkat tujuan dari restitusi. Sulit Pak, kalau dianggap sulit, tapi lebih sulit lagi kalau tidak dipraktekkan, itu lebih sulit lagi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kalau nisbahnya dibilang bisa kembali ke jalan yang benar, itu tujuan dari restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita menghargai sekecil apapun kebaikannya itu kita hargai. Bukan menebus kesalahannya. Kalau kesalahan tapi hubungannya sama hukuman tadi, sama konsekuensi tadi. Di sini untuk belajar dari kesalahan agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Maksudnya bagaimana? Ketika terjadi tukaran sama konsonis, misal kalau kita selesaikan dengan hukuman atau dengan konsekuensi, kemungkinan terulang lagi apa enggak? Jelas terulang. Nanti saya pisah, saya selesai di sini, mulai gelut naik. Di sini gelut tak bisa beres, pulang gelut lagi. Terjadi seperti itu. Kalau pakai restitusi, nanti masalah diselesaikan selesai, nggak mungkin terulang lagi. Restitusi itu adalah penawaran. Nisbatnya orang salah itu mau tobat mau apa enggak? Nah, itu kita menawarkan anak kita tawarkan. Bukan paksaan. Kita tawarkan, kita beri keyakinan, kita beri arahan yang benar bagaimana, kamu mau melaksanakan apa tidak, itu restitusi.
Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri karena motivasinya dari dirinya sendiri. Kemudian kita langsung nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Keyakinan kelas kemarin sudah kita bahas, jadi sedikit saja. Intinya keyakinan kelas itu begini Bapak Ibu. Kalau di kelas di sini belum tertempel ya. Biasanya itu adanya peraturan atau kesepakatan. Tata tertib ada, apalagi di sini nggak ada namanya. Biasanya itu tata tertib kelas 6. 1. Dilarang buang sampah di kelas. 2. Dilarang bawa HP. 3. Dilarang mencontek. 4. Dilarang apa. Biasanya seperti itu tata tertib atau kesepakatan. Namun nanti dalam keyakinan kelas kembali ke kata-kata keyakinan. Jadi dia itu nanti bisa meyakini apa yang benar, apa yang salah. Ini saja kebanyakan. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan atau tata tertib tadi. Berupa pernyataan-pernyataan universal. Dilarang lari di kelas. Itu jelas bukan keyakinan kelas. Itu tata tertib atau peraturan. Kita ganti berjalan dengan sopan, misalnya keyakinan kelas berjalan atau jalan dengan sopan. Dilarang membuang sampah sembarangan semisal kita ganti keyakinannya dengan semisal menjaga kebersihan. Nah, bisa. Jadi anak nanti ia bisa meyakini kebersihan kelas harus saya jaga. Itu tujuan dari keyakinan kelas kemarin yang disampaikan. Semua warga kelas berperan aktif karena dari diri sendiri maka nanti semua warga kelasnya akan aktif. Pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak, berarti kata-katanya biasanya sedikit. Yang penting nanti dari kata-kata yang abstrak tersebut itu bisa diyakini, bisa diresapi maknanya oleh semua warga atau semua anak kelas. Itu keyakinan kelas. Jadi tugas kita kalau yang masih suka buka PMN itu ya, Merdeka Mengajar di aplikasi itu ada materi tadi keyakinan kelas. Mungkin yang sudah selesai adalah bimbingan selesai. Itu membuat keyakinan kelas. Anak-anak tidak renungan apa yang ia yakini kebenarannya di kelas. Nanti kita kalau sudah disepakati, sudah diyakini, kita tempel seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ada semisal pada kasus di kehidupan nyata ada orang sampai nyolong, sampai mencuri, atau ada orang sampai berbuat kriminal. Itu tentu punya alasan atau punya kebutuhan apa atau motif apa yang mendasarinya. Salah satunya adalah bertahan hidup. Kenapa Pak nyolong? Tentu gak duit, semisal gak punya beras, akhirnya dia mencuri untuk bertahan hidup. Sip 2, cinta dan kasih sayang. Semisal ada anak yang musrek tadi, gue alah, piye kok cowok kan buntutnya melayu terus keluar ke sekolah. Apa kira-kira kebutuhan dasarnya? Apa kira-kira motivasinya? Oh ternyata dia itu pengen dicintai, pengen diperhatikan, pengen diberi kasih sayang. 3, ada motif kesenangan. Orang bocah senangnya jawi di koncone. Semisal, bohong motifnya. Ada kemungkinan dia kesenangannya memang seperti itu. Perlu kita luruskan ya, seperti itu. Ada yang pengen bebas, ada yang pengen berkuasa. Ini di antara motif-motif dari anak ketika melaksanakan sesuatu yang wajib. Itu pasti ada motifnya. Perlu kita gali, perlu kita bagi agar kita bisa menyelesaikan. Dan masih ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain. Tidak perlu disebutkan di sini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Materinya 32, restitusi, 5 posisi kontrol, dan nanti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini sebagai seorang guru ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita perlu namanya memahami 5 posisi kontrol yang harus dilaksanakan oleh guru.
Yang pertama, guru itu bisa jadi sebagai seorang penghukum. Penghukum tadi, kamu terlambat berdiri lapangan, kamu terlambat berdiri di depan kelas dan lain-lain. Ada yang model seperti itu. Ada yang membuat anak merasa bersalah, seperti tadi. Kita beri sugesti-sugesti, akhirnya anak merasa bersalah. Don mintanya. Ada yang seperti itu. Ada guru yang berposisi sebagai teman. Ada. Kayak kanca, sakit aku dulu, caca, dia buat ini, sakit aku lah, atau bagaimana? Sebagai teman. Ada yang sebagai pemantau, kayak CCTV gitu ya, memantau anak terus kesalahannya apa, bagaimana? Ada yang sebagai manajer. Bagaimana pengalamannya Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu di sini. Yang pertama, macet dong, kita lanjutkan dulu. Posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman yang sifatnya adalah verbal atau kata-kata. Orang-orang yang menjelaskan posisi penghukum ini biasanya itu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dia menggunakan sebuah hukuman itu agar anak-anak bisa disiplin. Kloter saja biar disiplin. Ini model zaman dulu biasanya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu guru semua masih senasib ya. Dulu kalau ada apa-apa pasti dihukum, itu pasti. Kalau mau ini di depan kelas atau yang lainnya pasti itu. Contoh kata-katanya ini. Patuhi aturan saya. Kamu tahu apa enggak? Awas kalau enggak aman. Itu kata-kata yang seperti itu menggambarkan guru-guru yang tipenya adalah tipe penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu cocok seperti itu. Juga sama, dia sebagai penghukum. Pasti nanti ujung-ujungnya akan memberikan hukuman. Itu posisi sebagai penghukum. Kira-kira baik apa enggak Bapak Ibu kira-kira? Tidak. Dulu senangannya hukum. Baik apa tidak? Jelas tidak. Baik. Nanti kalaupun anak disiplin itu disiplinnya berasal dari motivasi eksternal, tidak bertahan lama. Bahkan anak-anak bisa-bisa itu menjadi seorang yang pendendam. Kalau kita di tingkat SD mungkin anak belum dendam. Coba di tingkat SMA, pasti nanti akan ngide-ngide gurunya. Kalau sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu membuat orang atau membuat anak merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih dahulu. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Kalau tidak hening ya mungkin dia akan memberikan sugesti-sugesti, dimasuki sebuah pemahaman, dimasuki sebuah pemikiran, kira-kira anak itu nanti dia merasa bersalah. Jadi seperti menghukum tapi versi halus. Nah, seperti itu. Contoh di sini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Iya lah, coba bapak ngerti begini, sampai aku begini, pak guru begini. Dia mensugesti anak, bagaimana caranya anak ini merasa bersalah. Itu tipe kedua. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kalau dari bulan-bulan kamu terus itu juga termasuk dari pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira yang tipe seperti ini baik apa enggak? Sugesti anak sampai anak kanker-kanker baik, juga baik, pasti enggak baik nanti. Efeknya pun kalau disiplin terbentuk, disiplin terwujud juga enggak bakal lama. Yang ketiga, sebagai teman,
Kalau dulu sebelum CDP saya pribadi sering memposisikan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan, ngobrol dari hati ke hati juga. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Murid terus ada ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kita akan kalau secara singkatnya kita adalah teman murid, misalnya kayak ekonomi. Baik apa enggak kira-kira? Itu kita bahas nanti. Gimana Bu? Kurang sopan santun, negatifnya seperti itu. Contoh, ayolah bantulah demi Bapak ya. Yuk sinau tenanan, mau oleh juara demi Bapak, demi Pak Guru. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu bereskan. Wah, suaranya sulit-sulit, gampang nanti tak warai bisa. Posisi saya sebagai teman, dulu sering seperti ini. Hubungannya apa positifnya? Memang baik bang. Saya aku baik sekali, anak-anak wakrab di mana-mana dicari seperti itu. Namun ternyata juga menimbulkan efek tadi, kurang sopan. Kurang sopannya bagaimana? Dengan WA yang muak-muak, WA secara pribadi jadi. Dan seperti itu karena terlalu sering kita memposisikan diri sebagai teman, akhirnya dianggap mencari diri. Itu efek dari memposisikan diri sebagai teman. Kalau ditanya baik apa enggak? Pasti lebih baik daripada menghukum dan membuat orang merasa bersalah lebih baik. Namun masih akan menimbulkan efek negatif. Kita lanjutkan posisi yang keempat sebagai motivator atau pemantau. Sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi. Guru sebagai CCTV. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Karena sebagai pemantau ya, sebagai CCTV nanti dasarnya adalah konsekuensi. Sampai berkait. Secara diam-diam dia mengawasi muridnya. Dan ketika ketahuan bersalah, tinggal kita hadapkan pada konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh, peraturannya apa? Ada anak terlambat tadi, terlambat 10 menit. Kamu terlambat 10 menit. Peraturannya bagaimana? Kita tanya, Pak istirahat itu potong 10 menit. Dia akan sadar bahwasanya ketika melakukan sebuah kesalahan, konsekuensinya apa? Itu maksud dari pemantau. Oh iya, saya nanti istirahat dipotong 10 menit. Kira-kira besok terlambat lagi apa enggak? Pasti dia akan berpikir, oh iya, aku jangan sampai terlambat biar enggak kena potongan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Sama. Terlambat 10 menit, konsekuensinya apa? Dipotong tadi. Apa yang pernah kamu lakukan? Sama. Itu posisi pemantau baik apa enggak, Pak? Kira-kira ini lebih baik daripada sebelumnya. Enak karena pantau Pak, tabraknya sama, konsekuensi beres. Itu teori dari guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru itu sebagai manajer atau sebagai pemimpin. Manajer artinya adalah posisi paling tinggi. Kalau di film ya sutradaranya katakan, atau di perusahaan juga manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti di posisi manajer ini seperti disampaikan sebelumnya tentang hubungannya sama restitusi. Jadi nanti guru itu bisa dari hati ke hati dengan murid. Dia akan menggali potensi murid, dia akan membuka, akan menyadarkan murid apa kesalahannya, kemudian murid akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita
kita arahkan sedemikian rupa sekira murid itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini luar biasa kalau bisa dipraktekkan. Contoh, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti saja contohnya kita lihat dalam video, nanti tak lampirkan video biar lebih jelas. Lanjut ke segitiga restitusi. 10 menit lagi sudah jam 10. Segitiga restitusi. Kalau tadi 5 posisi kontrol, restitusi ini segitiga restitusi. Artinya adalah di sini tindakan-tindakan apakah yang diperlukan dalam melakukan restitusi. Segitiga restitusi, ini ada gambar segitiga. Ada tulisan yang bawah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas anak yang bermasalah. Kemudian validasi tindakan yang salah kita validkan, kita cross check dulu kesalahannya di mana. Nanti yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau pemahaman yang benar yang bagaimana. Itu 3 langkah restitusi yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita ambil satu tok, nggak boleh. Nanti kalau kita ambil satu tok bisa jadi itu ke hukuman atau ke konsekuensi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Di sini poinnya adalah membawa siswa menaati kesepakatan kelas, menaati atau melakukan keyakinan apa yang telah mereka sepakati itu. Nanti dia akan mengakui secara sadar kesalahannya apa, dia akan sadar mengakuinya, kemudian akan terbuka pikirannya, akhirnya dia bisa memutuskan tindakan apa yang harus dia lakukan, hingga titik poin akhir adalah merasa nyaman. Selesai masalah diselesaikan oleh dirinya sendiri. Di sini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini dari 3 langkah ini punya tujuan, yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri. Dia mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia lakukan. Nah, guru yang berperan sebagai manajer ini akan menggunakan 3 langkah ini. Gak boleh satu atau 3-tiganya dilaksanakan dalam menyelesaikan masalahnya. Coba kita simak video dulu. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dicontohkan dalam masalah tadi, masalah seorang murid perempuan yang melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya apa tadi kira-kira? Membentak temannya, dia diejek atau dia berseteru dengan temannya, akhirnya temannya dibentak-bentak. Temannya dibentak-bentak. Berarti di situ di kelas akhirnya ramai tukaran. Akhirnya dipanggil oleh Pak gurunya. Bagaimana yang harus dilakukan oleh Pak guru tersebut biar anak ini kembali ke jalan yang benar, kembali pada kelompoknya dengan hati yang nyaman? Bagaimana? Maka yang perlu dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya pelan-pelan, kita tanya, Pak guru itu ya sering berbuat salah. Pak guru juga kadang meminta orang lain. Bukan hanya kamu saja. Kita stabilkan dulu identitasnya, hatinya biar tenang dulu. Langkah pertama selesai, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Tindakan yang salah itu apa, kita validasi dulu. Kamu tahu Pak guru tadi panggil ke sini kenapa? Tadi bentak-bentak teman saya Pak. Tadi saya nggak mengerjakan PR Pak. Kita gali tindakannya. Kira-kira nggak mengerjakan PR bagus apa enggak? Kira-kira datang terlambat bagus apa enggak? Kita validasi dulu kesalahannya apa. Kita giring pelan-pelan sampai pada keyakinan. Kira-kira nggak mengerjakan PR itu baik apa enggak? Enggak baik Pak. Kira-kira bentak baik apa enggak? Enggak baik. Agak baik. Bertentangan dengan keyakinan yang kamu yakini atau prinsip yang kamu yakini apa enggak? Yang benar bagaimana kira-kira? Oh jadi anak itu harus jujur Pak, enggak boleh nyontek. Kita giring pelan-pelan. Nanti kalau kamu jujur, kalau kamu enggak nyontek sama teman kamu jujur, kira-kira jadi apa? Kita giring terus sampai finish. Oh kalau saya jujur Pak, saya jadi orang yang baik, saya dicintai oleh teman-teman, dicintai oleh Allah. Saya akan menjadi anak yang sukses seperti Kanjeng Nabi semisal. Kita tanyakan keyakinannya, sudah ketemu, kira-kira kamu bisa melaksanakan apa enggak? Nanti kita kirim sampai situ. Jadi anak jujur, kira-kira kamu bisa jujur apa enggak? Oh bisa Pak. Nanti saya begini bisa. Akhirnya ketemu, anak tersebut akan menjadi anak yang mandiri. Anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan tanpa kita arahkan suwe-suwe seperti lama-lama seperti itu. Nanti gampang. Kalau sudah terbiasa restitusi, anak itu akan mandiri dan insya Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Karena ia sudah menemukan keyakinan apa, menemukan prinsip apa yang dia yakini kebenarannya. Karena sudah diyakini, sudah dipegang teguh dalam hatinya, nanti dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Terakhir, slide terakhir, pas jam 10. Kesimpulan, yang pertama adalah dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, didiklah anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya.
sesuai dengan pemikiran Kahari di Hajar Dewata. Sebagai guru kita bertugas untuk menuntun, bukan menuntut. Perubahan yang sejati adalah perubahan yang bersumber dari diri sendiri, berasal dari motivasi diri sendiri, bukan karena hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Maksudnya adalah sumbernya dari diri. Hal positif di sekolah perlu kita budayakan, bukan hanya dibiasakan. Ini maksud dari budaya positif. Jadi hal-hal yang baik, kebajikan universal itu perlu kita budayakan. Kalau dibiasakan, hanya terbiasa, kita tingkatkan levelnya menjadi membudaya. Yang terakhir adalah anak yang salah jangan kita hukum, namun perlu kita rangkul dengan teori restitusi. Untuk terakhir ini slide yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu terima kasih. Dari sini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, mengingat waktunya sudah lebih 5 menit ini kita selesaikan. Tidak ada ya? Sudah cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu apa belum? Belum tahu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya bersama di kelas. Hampir mirip dengan peraturan di kelas. Kalau dulu kalian pernah membuat aturan, contohnya dilarang membuang sampah di kelas, dilarang makan di kelas. Pernah? Seperti itu aturannya, pernah kan? Dan nanti pada hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya, kita sepakati dan nanti tidak boleh dilanggar. Betul? Tidak boleh dilanggar nanti karena kesepakatan ini yang menyepakati kalian semua. Jadi nanti Pak Uda akan membagikan kertas di sini. Nanti kalian tulis apa yang menjadi impian kalian untuk dilaksanakan di kelas. Contohnya Mbak Desi pengen kelasnya itu tidak ada teman-teman yang tukaran, yang berkelahi, maka silakan ditulis saling rukun dengan teman misal. Silakan ditulis kalimat kalian sendiri, nanti kita olah. Paham ya? Kalau paham, langsung tak bagikan dan silakan untuk ditulis. Oke anak-anak, sudah selesai ya? Sekarang kalau sudah selesai, silakan apa yang menjadi impian kalian di kelas ini ditempel di kertas di depan kelas. Siapa dulu ini? Tunjuk jari yang berani maju dulu.